Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Dara Rosyida dari Prodi S1 Keperawatan kelas 7A Universitas Harapan Bangsa. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait kritisi jurnal nutrisi pada pasien kritis. Untuk jurnal pertama, penelitinya yaitu Indira Dewi Anissa, Isti Suryani, Ninuk Sri Hartini. Dan untuk jurnal yang kedua atau jurnal internasionalnya yaitu Anika Retnam Blaser, Joel Starkov, Walid Al-Hasani, Mette M. Berger, dan kawan-kawan. Kemudian tahun penelitian ini dilakukan yaitu pada tahun 2017. Jurnal yang kedua juga dilakukan pada tahun 2017. Untuk jurnal pertama judulnya yaitu Hubungan Pemberian Early Enteral Nutrition dengan lama rawat inap pasien intensive care unit di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan, Kabupaten Magelang. Untuk judul jurnal kedua yaitu Nutrisi Internal Dini pada pasien sakit kritis dengan pedoman praktik klinis ESICM. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Untuk jurnal pertama atau jurnal nasional, metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian ini merupakan penelitian observatif dengan desain penelitian cohort prospektif studi dengan kontrol internal. Hasil pengujian terhadap karakteristik responden dianalisis secara deskriptif. Hasil pengujian karakteristik terhadap lama rawat inap dianalisis dengan uji independen t-test dan uji ANOVA untuk mengetahui perbedaan. Hasil pengujian terhadap Early Enteral Nutrition atau EEN dan lama rawat inap dianalisis dengan uji chi-square untuk mengetahui hubungan dan uji independen t-test untuk mengetahui perbedaan. Sedangkan jurnal yang kedua atau jurnal internasional, metode penelitiannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk membandingkan EEN atau Early Enteral Nutrition versus nutrisi parenteral dini atau PN dan EN yang tertunda atau internal nutrition yang tertunda. Penelitian mendefinisikan awal internal nutrition sebagai internal nutrition yang dimulai dalam waktu 48 jam terlepas dari jenis atau jumlah. Peneliti mendaftar a priori kondisi di mana EN sering tertunda dan melakukan tinjauan sistematis dalam 24 jam subtopik tersebut. Jika bukti yang cukup tersedia, peneliti melakukan meta-analis. Jika tidak, peneliti meringkas bukti secara kualitatif dan mendasarkan rekomendasi penelitian pada pendapat ahli. Peneliti menggunakan pendekatan GRADE atau GRADE untuk pengembangan pedoman. Rekomendasi akhir dikompilasi melalui putaran Delphi. Selanjutnya, waktu penelitian. Waktu penelitian jurnal pertama, dalam jurnal tersebut tidak tertera secara spesifik waktu penelitian yang digunakan. Dan juga pada jurnal internasionalnya tidak menjelaskan secara spesifik waktu penelitian yang digunakan. Untuk tempat penelitian, jurnal pertama dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan, Kabupaten Magelang. Untuk jurnal kedua tidak dijelaskan secara spesifik atau tidak diterangkan di mana tempat penelitian itu dilaksanakan. Untuk jumlah responden dalam jurnal pertama, penelitian ini dilakukan pada 44 responden di ruang ICU RSUD Muntilan, Kabupaten Magelang. Sedangkan untuk jurnal kedua atau jurnal internasionalnya tidak tertera secara spesifik jumlah responden yang digunakan. Selanjutnya, kriteria responden. Untuk jurnal pertama tidak menjelaskan kriteria responden seperti apa secara spesifik. Sedangkan di jurnal kedua pun juga tidak dijelaskan kriteria respondennya seperti apa. Untuk instrumen penelitiannya, jurnal pertama atau jurnal nasional
Hasil pengujian terhadap karakteristik responden dianalisis secara deskriptif. Hasil pengujian karakteristik terhadap lama rawat inap dianalisis dengan uji independen t-test dan uji ANOVA untuk mengetahui perbedaan lama rawat inap pada setiap karakteristik responden. Sedangkan untuk jurnal yang kedua atau jurnal internasional, instrumen penelitiannya menggunakan pendekatan GRADE atau GRADE untuk pengembangan pedoman. Selanjutnya, cara pengumpulan data. Untuk jurnal pertama, hasil pengujian terhadap early internal nutrition dan lama rawat inap dianalisis dengan uji Chi-square untuk mengetahui ada tidaknya hubungan, dan uji independen t-test untuk mengetahui perbedaan lama rawat inap menurut awal waktu pemberian diet. Sedangkan cara pengumpulan data di jurnal kedua dilakukan dengan cara membuat tabel pada setiap gagasan yang menjadi pertanyaan. Jadi di dalam penelitian tersebut ada beberapa kuis atau ada beberapa pertanyaan-pertanyaan atau question yang kemudian menjadi gagasan. Oleh karena itu, semua rekomendasi dalam penelitian ini didasarkan pada prinsip-prinsip umum dan tindakan pencegahan yang diuraikan dalam tabel. Semua pertanyaan dan rekomendasi studi merujuk pada pasien dewasa yang sakit kritis. Selanjutnya, lanjutan untuk hasil pembahasan jurnal pertama. Selanjutnya adalah kelebihan jurnal nasional. Penelitian ini telah menjelaskan secara jelas pemberian nutrisi yang baik khususnya untuk pasien post-laparostomi, yaitu kurang dari 3 jam. Penundaan setelah diberi cairan D5 untuk dipantau residu dan daya terima pasien, kemudian dilanjutkan dengan pemberian makanan cair pabrikan sesuai kebutuhan pasien. Untuk kelebihan jurnal kedua, jurnal ini dapat dipakai sebagai referensi perawat dan rumah sakit dalam tindakan pemberian nutrisi atau pemenuhan kebutuhan cairan pasien kritis. Untuk kekurangan jurnal 1, jurnal ini tidak menjelaskan secara spesifik waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian. Sedangkan kekurangan jurnal yang kedua, jurnal ini membahas perbandingan antara EEN dan penundaan pemberian nutrisi kepada pasien kritis. Namun sayangnya, jurnal ini tidak menjelaskan responden yang mereka gunakan, serta tidak menjelaskan cara pengumpulan data yang dipakai. Selain itu, jurnal ini tidak menjelaskan waktu dan tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian. Selanjutnya, rekomendasi untuk jurnal pertama. Penelitian ini dapat menjadi acuan atau referensi penelitian selanjutnya terkait pemberian nutrisi kepada pasien kritis, serta hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau panduan pemberian nutrisi yang baik untuk pasien kritis. Sedangkan rekomendasi dari jurnal yang kedua, yaitu rumah sakit atau perawat dapat menggunakan jurnal ini sebagai referensi pemberian nutrisi kepada pasien kritis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.